Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran penelitian tindakan kelas. Tema kita hari ini adalah tentang pengembangan desain penelitian tindakan kelas. Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan tentang pengembangan desain penelitian tindakan kelas, ada yang tahu apa perbedaan antara rencana penelitian dengan desain penelitian? Rencana penelitian itu adalah sejumlah kegiatan yang ditata secara sistematis yang akan dilaksanakan oleh guru sebagai peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Jadi di sini rencana penelitian itu lebih menekankan kepada serangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Jika rencana penelitian adalah sejumlah kegiatan yang akan dilakukan peneliti dalam mencapai tujuan, maka desain penelitian adalah model atau gambaran bentuk penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Bagaimana caranya peneliti itu melakukan desain penelitian? Nah, pada tahap awal, guru harus menjajaki keadaan dan kemampuan siswa melalui observasi. Keadaan yang seperti apa? Keadaan itu berupa perkembangan fisik, kemudian kemampuan siswa itu berupa apa? Kemampuan dalam memahami materi pelajaran. Untuk mengetahui kemampuan dan penguasaan siswa terhadap suatu materi, maka guru perlu mengadakan tes hasil belajar. Berdasarkan pengalaman beberapa mahasiswa yang telah melakukan PTK, maka biasanya ini disebut dengan pre-test. Setelah melakukan kegiatan observasi, maka selanjutnya di sini peneliti atau guru itu sendiri merancang tindakan yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Maka serangkaian tindakan ini disebut dengan rencana atau rancangan tindakan. Setelah kegiatan observasi awal ini, maka biasanya akan diperoleh beberapa kondisi atau keadaan. Pertama, misalnya, siswa hanya bisa berbicara jika disuruh guru. Yang kedua, misalnya, tangan terlipat rapi di atas meja, sehingga siswa kurang aktif atau kurang respon terhadap perintah atau sesuatu yang diminta dikuasai oleh seorang guru. Yang ketiga bisa berupa pandangan mengarah pada papan tulis saja. Yang keempat, jika guru mengajukan pertanyaan, maka siswa menjawab secara serentak bersama-sama. Di sini terlihat bahwa kurang mandiri, kurang percaya diri itu tampak. Padahal pembelajaran kita adalah pembelajaran yang mengaktifkan masing-masing peserta didik atau individu setiap peserta didik. Yang kelima, misalnya, ditemukan tidak pernah ada siswa yang bertanya kepada guru, apalagi menyela pembicaraan guru. Di sini terlihat bahwa antusiasme siswa terhadap guru dan materi yang disampaikan. Setelah melakukan observasi awal tadi, maka dilakukan sebuah tindakan atau aksi. Nah, setelah melakukan aksi atau pembelajaran yang berbeda dari yang sebelumnya berdasarkan hasil pemikiran dari peneliti atau guru itu, maka berikutnya ada setelah dilakukan tindakan itu yang perlu dilakukan oleh seorang peneliti atau guru adalah melakukan refleksi. Yang pertama, benarkah perubahan yang terjadi pada diri siswa itu adalah akibat dari tindakan yang dilakukan oleh guru kepada siswa, bukan karena penyebab yang lain? Atau yang kedua,
perubahan apa saja yang terjadi pada diri siswa, suasana kelas, dan guru itu sendiri. Kemudian yang ketiga, seberapa besar perubahan dan peningkatan telah terjadi pada proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Yang keempat, apakah perubahan dan peningkatan ke arah yang lebih baik sudah terwujud atau sesuai dengan yang diharapkan? Atau yang terakhir, apakah tindakan kelas yang dilakukan tadi itu sudah berjalan efektif dan efisien? Nah, sejumlah refleksi ini penting untuk melakukan perbaikan pada siklus berikutnya. Nah, kalau tadi itu adalah desain PTK yang umum, maka di sini bagaimana desain PTK itu dengan menggunakan model siklus. Dalam melaksanakan PTK ada dua model yang bisa digunakan. Pertama model kemis dan yang kedua model Takart. Ada juga model yang lain yang boleh diikuti oleh peneliti. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh guru adalah yang pertama, guru harus mempersiapkan diri atau berlatih tentang cara-cara melaksanakan tindakan sesuai dengan rancangan yang dibuat. Artinya di sini rancangan itu harus dibuat dulu atau RPP-nya dibuat dulu. Baru kemudian persiapan, berlatih dulu sebelum menerapkannya di dalam kelas. Yang kedua, mempersiapkan fasilitas dan sarana yang mendukung. Kemudian yang ketiga, merumuskan contoh-contoh PTK untuk melakukan sesuatu bagi siswa secara jelas. Yang keempat, mempersiapkan cara mengobservasi perbaikan dan peningkatan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, guru membuat skenario tentang apa yang akan dilakukan dan yang dilakukan oleh guru dan dilakukan oleh siswa dalam melakukan tindakan yang telah direncanakan. Jadi semuanya harus dipersiapkan dengan matang dalam proses langkah-langkah PTK ini. Nah, dalam melakukan langkah-langkah PTK, yang pertama, guru harus mempersiapkan dirinya. Dengan cara apa? Berlatih tentang cara-cara melaksanakan PTK. Yang kedua, mempersiapkan fasilitas dan sarana pendukung yang diperlukan siswa di kelas. Misalnya membuat alat permainan edukatif yang sederhana yang dibuat sendiri misalnya. Yang ketiga, merumuskan contoh-contoh perintah tindakan untuk melakukan sesuatu bagi siswa secara jelas. Mengapa ini penting? Karena perintah tindakan itu bisa jadi jika terlalu sulit dipahami siswa akan menghambat pada tujuan pembelajaran. Berikutnya adalah guru harus mempersiapkan cara mengobservasi, melakukan perbaikan dan peningkatan yang terjadi dalam proses pembelajaran, serta menentukan standar hasil pembelajaran siswa dilengkapi dengan alat observasi. Biasanya ini kalau pengalaman kakak kelasnya adalah lembar observasi terhadap siswa dan lembar observasi terhadap guru itu sendiri. Dan yang terakhir adalah membuat skenario tentang apa yang akan dilakukan guru dilakukan oleh siswa selama proses pelaksanaan tindakan itu. Selanjutnya, seorang peneliti harus melakukan perencanaan terhadap waktu pelaksanaan. Yang pertama yang harus dilakukan, menginventarisasi seluruh kegiatan yang akan dilakukan sejak awal. Artinya pada minggu keberapa tindakan itu dilakukan, berapa lama waktu yang harus digunakan. Kemudian di sini yang kedua, memperkirakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan. Di sini kalau dilihat pada RPP maka dilihat pada waktunya. Kemudian membuat matriks yang disebut Gantt chart yang memuat urutan kegiatan waktu yang diperlukan. Nah, ini adalah pada tahap akhir. Setelah semua proses dilakukan dari perencanaan, kemudian aksi, kemudian evaluasi,
dan terakhir melakukan refleksi, maka kemungkinan pada waktu pelaksanaan itu ternyata tindakannya tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Lalu muncul hal-hal baru, masalah-masalah baru. Nah, oleh karena itu, pada setiap kegiatan refleksi diperlukan sebuah pencatatan. Kenapa hal itu terjadi dan dicarikan solusinya seperti apa. Itulah tadi tentang pengembangan desain PTK. Kita akan melakukan kegiatan UTS pada minggu depan. Saya harap semuanya belajar dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.